Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Isnan Adi Priyatno. Pada video sebelumnya saya sudah membahas materi tentang isi, sistematika, dan hal-hal penting surat lamaran pekerjaan. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Materi kali ini berkaitan dengan kompetensi dasar 3.2, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dengan indikator yang pertama, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam hal ini, surat lamaran pekerjaan menggunakan bahasa yang formal sesuai kaidah bahasa baku dan sopan. Berikutnya, surat lamaran pekerjaan berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Penulisan surat lamaran pekerjaan sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selain memperhatikan sistematika, kita juga perlu memperhatikan aspek kebahasaan ketika menyusun surat lamaran pekerjaan. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan struktur kalimat, kejelasan kalimat, diksi atau pemilihan kata, hubungan antar kalimat, dan ejaan. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat berada di pojok kanan atas surat. Ditulis dengan urutan tempat atau nama kota, diikuti tanda baca koma, tanggal dan bulan, lalu tahun. Di antara bulan dan tahun tidak disisipi tanda baca. Penulisan tempat atau nama kota dan bulan diawali huruf kapital. Tempat dan tanggal surat tidak diakhiri titik karena bukan kalimat. Yang kedua, lampiran dan perihal. Kata lampiran dan perihal tidak disingkat, misalnya lam atau hal. Angka pada kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Yang ketiga, alamat dan nama penerima surat. Bagian ini tidak memakai kata kepada. Yang terhormat disingkat YTH dengan huruf kapital di awal, diikuti tanda baca titik, lalu nama penerima surat. Nama jabatan tidak boleh diawali kata bapak atau ibu. Misalnya, Ibu Direktur PT Bangun Mandiri. Kata bapak atau ibu hanya digunakan jika diikuti nama seseorang. Misalnya, yang terhormat Ibu Supriyanti. Tulisan jalan tidak disingkat. Tidak memakai titik pada masing-masing akhir baris. Bagian ini maksimal 3 baris. Yang keempat, salam pembuka. Dengan hormat, lalu diikuti dengan tanda baca koma. Penulisan salam pembuka diawali huruf kapital. Yang kelima, alinea pembuka. Alinea pembuka harus memakai bahasa yang baik dan sopan agar tidak ada pihak yang tersinggung. Kalimat dalam surat lamaran kerja harus padu antara kalimat satu dengan yang lainnya. Selain itu, kalian juga harus memperhatikan penggunaan tanda baca. Setiap awal kalimat dimulai huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik. Agar padu, kalimat satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan dengan konjungsi antar kalimat. Misalnya, selain itu, dengan demikian, maka dari itu, tidak hanya itu, dan lainnya. Konjungsi antar kalimat berada di awal kalimat dan diikuti tanda baca koma. Yang keenam, bagian isi. Bagian isi yang pertama merupakan identitas. Identitas yakni keterangan berwujud nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir. Bagian ini bisa ditambah sesuai kebutuhan. Untuk menulis keterangan tersebut,
gunakan huruf kecil di awal kata. Bagian isi surat lamaran pekerjaan yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Secara umum, bagian ini berisi keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar mengirim surat lamaran pekerjaan. Secara rinci, bagian ini berisi pernyataan melamar dan posisi yang dilamar, kalimat yang menyatakan integritas pelamar atau promosi diri, dan bisa ditambahi dengan pengalaman yang relevan atau sesuai. Seperti alinea pembuka, kalimat dalam bagian maksud dan tujuan harus jelas dan padu. Bagian isi surat lamaran pekerjaan yang ketiga yaitu pernyataan lampiran. Bagian ini berisi daftar berkas yang dilampirkan. Lampiran disesuaikan dengan permintaan dari pihak penyedia kerja. Pada setiap rincian, gunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran gunakan tanda baca titik. Bagian surat lamaran pekerjaan yang ketujuh yaitu penutup. Bagian penutup berisi kalimat penutup. Harapan yang menunjukkan antusiasme dan ucapan terima kasih. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pada bagian ini kita harus menunjukkan rasa antusias terhadap pekerjaan yang kita lamar. Misal, saya berharap dapat bergabung dengan perusahaan Anda dan melakukan yang terbaik. Penulisan kalimat berisi ucapan terima kasih yang tepat bisa dilihat pada contoh. Kalimat yang tepat, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih, bukan atas perhatiannya. Selanjutnya, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Bagian ini berada di pojok kanan bawah surat. Salam penutup menggunakan hormat saya, diikuti tanda baca koma, dan diawali huruf kapital. Bubuhkan tanda tangan dan nama lengkap. Setiap awal kata pada nama diawali huruf kapital. Demikian pembahasan tentang kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.